Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Teguh Siswoyo, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya yaitu Bapak Mastur Habib. Beliau adalah guru mata pelajaran produktif teknik otomotif di SMK Negeri 2 Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mastur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sangat baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan melaksanakan observasi atau skripsi di kelas Bapak untuk mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas Bapak nantinya. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi hari ini, yaitu sebagai persiapan awal agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Oke, begitu Pak? Iya, siap Pak. Nanti dalam percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Oke, siap. Ya. Yang pertama Pak, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan? Berdasarkan rancangan yang sudah saya siapkan, tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan konstruksi geometri. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis pandangan dalam gambar teknik. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan proyeksi pada gambar teknik. Oke. Jadi tujuan pembelajaran Bapak ada 3 ya? Iya, betul. Yang pertama menjelaskan konstruksi geometri, Ya. Yang kedua menjelaskan macam-macam pandangan pada gambar teknik, Betul. Dan yang ketiga nanti siswa dapat menjelaskan proyeksi pada gambar teknik. Iya. Oke. Nah, bagaimana Pak dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak observasi? Area pengembangan yang rencana besok dalam pembelajaran ada pengetahuan di pengetahuan, kemudian ada keterampilan. Pengetahuan nanti targetnya siswa dapat memahami aturan-aturan pada gambar teknik, sedangkan pada aspek keterampilan siswa mampu menginterpretasikan gambar teknik. Oh begitu ya Pak. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak lakukan ada 2, Iya. Pengetahuan dan keterampilan. Betul. Untuk yang pengetahuannya siswa bisa memahami aturan-aturan pada gambar teknik. Betul. Sedangkan untuk keterampilannya adalah siswa bisa menginterpretasikan gambar teknik. Betul. Oke Pak. Nah berikutnya Pak, saya ingin mendengar bagaimana nih rancangan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan di dalam kelas atau ingin diterapkan di kelas Pak. Misalkan dari strategi pembelajarannya Pak. Strategi pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka, saya merencanakan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Tidak Pak? Nanti dikuatkan di semua aspek dari konten, proses, dan produk. Mungkin ada, cuma di penguatannya lebih ke proses. Oh gitu Pak. Untuk model pembelajarannya Pak? Model pembelajaran yang akan saya terapkan adalah PPL. PPL. Ya. PPL. Kemudian untuk metode pembelajarannya seperti apa Pak? Metode pembelajaran yang akan saya gunakan ada beberapa metode. Yang pertama diskusi, kemudian tanya jawab, dan penugasan. Penugasan. Oke, kalau bisa saya simpulkan berarti nanti yang akan Bapak terapkan di kelas untuk strategi pembelajarannya berarti berdiferensiasi nih Pak. Betul. Kemudian untuk model pembelajarannya adalah PBL atau berarti problem based learning ya. Kemudian yang dengan metodenya tadi diskusi, kemudian tanya jawab dan penugasan. Ya, oke Pak.
Nah, bagaimana Pak dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam pembelajaran nantinya? Karena pembelajarannya berdiferensiasi, saya akan menyiapkan beberapa media seperti papan tulis, kemudian LCD proyektor, laptop, dan speaker. Oke Pak, jadi Bapak nanti akan menggunakan nanti papan tulis, spidol, kemudian LCD dan laptop ya, Iya. pembelajarannya. Oke. Nah, kira-kira kapan Pak saya bisa melakukan observasi atau supervisi di kelas Bapak? Besok hari Rabu saya ada jam di kelas 10 TO1, jam pertama. Oh, jam pertama. Oke. Baik Bapak, nanti pada hari Rabu jam pertama di kelas 10 TO1 ya Pak? Ya. Saya akan masuk ke kelas Bapak. Saya akan mengadakan supervisi di kelas, kemudian akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Bapak. Nah, nanti setelah Bapak melaksanakan observasi di kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang mungkin nanti akan didampingi oleh pengajar praktik Pak. Ya. Sebelum kita akhiri Pak, apa yang mungkin Bapak dapatkan dari percakapan pra observasi hari ini Pak? Apa yang saya dapatkan dari percakapan hari ini yaitu mungkin saya mendapatkan gambaran media-media yang perlu saya siapkan untuk kegiatan pembelajaran besok. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya yang telah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Sama-sama. Nanti kita jumpa kembali pada kegiatan observasi kelas pada hari Rabu mendatang Pak. Oke. Ya, demikian percakapan pra observasi hari ini. Sampai jumpa kembali di kegiatan observasi kelas dan juga kegiatan percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat semuanya? Tadi ketika kalian berangkat sekolah, tidak lupa kalian berdoa. Ya. Ada berapa doa yang diucapkan? Keluar rumah. Pagi pamitan enggak? Sebelum saya menyampaikan, saya absen dulu ya. Abdul Nusat, Aditya, Ferdian. Oke, ada di mana? Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah persiapan gambar teknik. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konstruksi geometri. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan jenis pandangan pada gambar teknik. Dan yang terakhir, yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan proyeksi gambar. Perhatikan gambar di depan. Siapa yang bisa menebak gambar apa? Gambar gajah? Apakah gambar ini jelas tidak? Ini gambar dari posisi ini tidak memberikan informasi yang jelas. Apakah gambar gajah bisa jadi gajah dari segi bentuk besar, badan juga bisa. Sudahnya
hal-hal apa saja yang perlu dalam penyelesaian hambatan. Hal-hal itu yang nanti akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Hari ini kita akan belajar dari permasalahan tadi ya. Dan unsur yang kita pelajari apa supaya nanti kita dalam menampilkan gambar tadi supaya bisa terbaca dengan jelas. Yang pertama adalah konstruksi geometrik. Yang kedua adalah jenis pandangan pada gambar teknik ini. Yang terakhir ketiga adalah proyeksi gambar. Nah, pembelajaran kali ini adalah nanti ada diskusi, tanya jawab dan oleh karena itu silahkan kalian buat kelompok yang terdiri dari 6 anggota. Kita bebas memilih teman yang paling kalian sukai. Ya, sudah ya, terus nanti sudah dapat informasi ya. Di depan ada beberapa pilihan ada di diskusi, akan untuk memilih sesuai dengan keinginan. Kita mulai dari kelompok paling depan. Ada beberapa materi, pilih ya. Proyeksi ortogonal alfa. Kamu lihat di belakang. Jenis pandangan pada gambar teknik. Yang terakhir proyeksi piktoral aksonometrik dan proyeksi piktoral miring. Silakan tulis untuk mencatat dari apa yang didiskusikan. Silakan diskusikan waktunya 30 menit. Dan ini di grup WA saya reaksi di situ ada. Tapi didiskusikan dari materi dari situ. Sudah waktunya habis.
Proyeksi astrometri adalah proyeksi gambar dengan memiringkan benda terhadap bidang proyeksi muka benda dan terlihat seperti bentuk aslinya. Sudah? Sudah beri tepuk tangan. Ke kelompok depan. Proyeksi ortogonal Amerika juga dikenal sebagai proyeksi sudut 3 atau proyeksi kuadrat 3 adalah metode proyeksi di mana objek dilihat dari depan dan bidang proyeksi ditempatkan di belakang objek. Dalam metode ini, pandangan horizontal dan pandangan samping ditempatkan di sebelah kanan dan di atas pandangan depan. Proyeksi ortogonal Amerika didasarkan pada 4 prinsip. Prinsip utama: 1. Bidang proyeksi ditempatkan di belakang objek. 2. Objek dilihat dari depan. 3. Pandangan depan ditempatkan di tengah. 4. Pandangan samping ditempatkan di sebelah kanan dan pandangan atas ditempatkan di atas pandangan depan. Proyeksi ini digunakan dalam berbagai bidang seperti teknik, arsitektur, dan desain grafis untuk memberikan gambaran yang akurat tentang objek 3 dimensi dan pada bidang 2 dimensi. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Oke, sudah. Semua kelompok sudah menyajikan apa yang didiskusikan. Selanjutnya adalah silakan bagi ada yang menanggapi atau bertanya. Silakan. Ada satu pertanyaan dari kelompok depan paling kiri. Apa pertanyaannya? Konstruksi geometri seperti apa? Silakan dijawab. Konstruksi geometri adalah metode untuk membuat bentuk atau objek yang akurat menggunakan alat sederhana seperti penggaris dan kompas. Ini adalah teknik yang telah digunakan selama berabad-abad. Kita sama di zaman Yunani kuno dan masih digunakan dalam berbagai bidang seperti matematika, teknik, dan desain. Berikut adalah beberapa prinsip dasar konstruksi geometri. 1. Membuat garis. Dengan menggunakan penggaris kita dapat membuat garis lurus antara dua titik. 2. Membuat lingkaran. Dengan menggunakan kompas kita dapat membuat lingkaran dengan titik pusat dan radius tertentu. 3. Membuat garis. Kita dapat membagi garis menjadi bagian yang sama dengan menggunakan garis dan kompas. 4. Membuat sudut. Dengan menggunakan penggaris dan kompas kita dapat membuat sudut tertentu. 5. Membuat segitiga. Kita dapat membuat segitiga dengan panjang sisi tertentu dengan menggunakan penggaris dan kompas. Yang keenam, membuat poligon dengan menggunakan penggaris dan kompas. Kita dapat membuat poligon dengan jumlah sisi tertentu. Sudah? Cukup, Mbak. Bisa dimengerti ya? Teman-teman. Ya, untuk pertanyaan, tanggapan cukup ya? Oke. Selanjutnya dari pembahasan kita tadi, dari diskusi kalian yang kalian lakukan tadi, dari presentasi yang kalian lakukan tadi, mungkin bisa ada simpulan atau kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan? Dari kelompok? Iya, silakan. Beri tepuk tangan. Selanjutnya ada yang menyimpulkan lagi, silakan. Dari kelompok depan, silakan. Jadi kami menyimpulkan untuk alat yang gambar yang sederhana dan fakta, maka perlu memperhatikan gambar disajikan dalam bentuk proyeksi lingkaran dan proyeksi ortogonal. Untuk tampilan gambar menggunakan proyeksi lingkaran, sedangkan untuk tampilan gambar menggunakan
mulanya dari kelompok ini dengan kanan masih sama ya. Intinya kita dalam menggambar membutuhkan dan memperhatikan tampilan gambar dengan menggunakan proyeksi, terutama menggambar teknik. Nanti sudah disimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini, semoga bisa menambah wawasan kita dan menambah rasa ingin tahu kita yang berlebih, sehingga kita termotivasi untuk belajar yang lebih lagi, terutama belajar gambar. Mungkin pertemuan kita pada hari ini sekian. Ketua kelas nanti silakan untuk memimpin Sebelum saya tutup, nanti setelah selesai silakan posisi duduk seperti semula. Kita pasti dikabari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada percakapan pasca observasi bersama saya Teguh Siswoyo, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh Bapak Masrul Habib. Beliau adalah guru yang saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga didampingi oleh Bapak Marwoto selaku pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Master. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Master juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Master? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Oke, pada percakapan pasca observasi ini Pak Master, nanti saya akan menyampaikan refleksi dan pertanyaan-pertanyaan terkait observasi yang sudah saya laksanakan di kelas Bapak, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, bagaimana perasaan Bapak saat observasi kelas yang sudah berlangsung Pak? Pada awalnya saya merasa tegang pada saat pembelajaran karena adanya observasi, walaupun kegiatan observasi ini rutin dilaksanakan di sekolah kita setiap semester, tapi akhirnya saya merasa tertantang untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih bagus lagi dengan adanya kegiatan observasi ini. Jadi alhamdulillah lancar ya Pak? Alhamdulillah ya, berjalan lancar. Ya, bisa diceritakan kembali langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang mungkin sudah Bapak lakukan kemarin pada saat pembelajaran di kelas Pak? Untuk tahapan pembelajaran yang saya lakukan kemarin, yang pertama mulai dari salam, kemudian presensi siswa, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian melaksanakan apersepsi, kemudian memberikan pertanyaan pemantik, kemudian membentuk kelompok diskusi dan memandu jalannya diskusi dan tanya jawab, kemudian membuat kesimpulan dan akhirnya diakhiri dengan doa dan penutup. Begitu ya Pak? Ya, bagus sekali Pak yang sudah Bapak laksanakan di kelas kemarin. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan catatan-catatan hasil observasi saya Pak di kelas pada saat kemarin saya melakukan observasi di kelas Bapak. Untuk yang pertama Pak, jadi untuk strategi pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan dengan berdiferensiasi, kemarin saya melihat sudah ada 2 diferensiasi yang Bapak terapkan, yaitu atau sudah terlihat. Yang pertama ada diferensiasi proses. Kemarin
Bapak menggunakan slide PowerPoint untuk menyampaikan jalannya proses materi itu, kemudian Bapak juga memanfaatkan grup WA untuk menyampaikan atau share materi, kemudian Bapak melakukan proses diskusi dan tanya jawab. Betul. Itu untuk defensi prosesnya Pak. Kemudian untuk defensi kontennya, kemarin Bapak menyajikan berbagai macam materi diskusi, kemudian masing-masing kelompok diskusi itu memilih materi mana yang mau didiskusikan sesuai kesepakatan oleh kelompoknya Pak. Itu untuk diferensiasi kontennya. Kemudian maaf untuk yang diferensiasi produknya Pak, kemarin belum terlihat Pak. Jadi hampir semua kelompok kemarin menyajikan hasil diskusinya dalam bentuk yang masih sama semuanya. Jadi untuk diferensiasi produknya belum terlihat. Kemudian Pak, untuk yang model pembelajaran PBL-nya seperti yang Bapak sampaikan pada saat dulu itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian untuk media pembelajaran Pak, media pembelajarannya pada saat Bapak menyampaikan observasi itu menyampaikan banyak media, tapi pada saat kemarin saya amati di kelas itu masih ada yang belum dimanfaatkan secara optimal atau maksimal. Kemudian yang terakhir Pak, untuk proses asesmen Pak, kemarin saya mengamati Bapak baru sebatas memimpin jalannya diskusi sama tanya jawab. Jadi saya belum melihat Bapak itu melakukan proses asesmen selama proses pembelajaran. Nah, sebaiknya mungkin Bapak nanti ke depannya bisa menyiapkan form-form penilaian atau asesmen sehingga bisa melakukan proses asesmen itu selama proses pembelajaran Pak. Karena dalam kurikulum Merdeka itu penilaian itu bukan hanya penilaian akhir saja Pak, tapi selama proses juga sejauh dilaksanakan proses asesmen. Demikian Pak untuk catatan-catatan hasil observasi saya di kelas Bapak. Oh ya, satu lagi pertanyaan Pak. Kemarin untuk area pengembangan yang Bapak lakukan, untuk areanya apa saja ya? Sama persis seperti perencanaan. Area pengembangan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa memahami gambar teknik, aturan-aturan di gambar teknik. Kemudian untuk keterampilan, siswa dapat menginterpretasikan gambar teknik. Jadi untuk area pengembangannya sebenarnya paling secara garis besar ada dua ya Pak, pengetahuan dan keterampilan gitu. Nah, menurut Bapak nih, untuk area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi itu sudah berhasil atau belum Pak? Kalau dilihat dari kegiatan pembelajaran kemarin, secara garis besar sudah terlihat berhasil. Sudah berhasil Pak? Sudah. Masih ada kekurangan atau mungkin kendala Pak? Dalam pembelajaran kemarin masih ada beberapa kekurangan, mungkin dialami juga oleh beberapa guru yang lain, yaitu ketika dalam pembelajaran diskusi masih terlihat beberapa siswa itu tidak aktif ikut dalam diskusi, sehingga ada beberapa siswa yang terlihat tidak begitu aktif. Jadi mungkin secara umum sudah berjalan lancar ya Pak, seperti yang Bapak rencanakan, tapi masih ada kekurangan atau kendala seperti itu ya. Nah, kira-kira kendala atau kekurangan yang tadi Bapak sampaikan itu seperti apa ya kendalanya? Kalau saya lihat mungkin beberapa siswa yang kurang aktif dikarenakan karena yang pertama dalam pembagian kelompok jumlah anggota kelompok masih terlalu banyak. Yang kedua, pembelajaran yang saya sampaikan menggunakan media yang kurang begitu menarik bagi siswa. Jadi menurut Bapak kendalanya itu dalam satu kelompok itu jumlah siswa atau jumlah anaknya masih terlalu banyak. Kemudian tadi mungkin medianya mungkin kurang menarik atau kurang bervariasi gitu ya. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana untuk mengatasi agar hal itu tidak terjadi lagi pada pembelajaran yang akan datang Pak? Untuk supaya anak tidak tadi kan kendalanya anak kurang aktif. Seperti itu. Kemudian tadi Bapak menyampaikan Bapak menyampaikan bahwa kendala itu karena
jumlah kelompoknya terlalu besar. Iya, betul. Dan juga mungkin medianya kurang menarik atau kurang bervariasi. Nah, menurut Bapak bagaimana yang akan Bapak lakukan agar pembelajaran ini lebih baik lagi atau tidak terjadi seperti itu lagi, Pak? Mungkin yang akan saya lakukan yang pertama adalah membentuk kelompok dengan jumlah yang kecil. Yang kedua mungkin akan membuat menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi, begitu Pak. Oke, bagus sekali Pak yang Bapak rencanakan. Jadi untuk kedepannya ya Pak, rencana Bapak nanti pada saat proses diskusi lagi, maka Bapak akan membentuk kelompok yang mungkin lebih kecil, tidak sebesar kemarin. Mungkin kemarin jumlahnya mungkin ada yang 6 atau 7, sehingga mungkin besok mungkin 4, sekitar 4. Nah, kemudian juga tadi Bapak menyampaikan akan membuat pembelajaran atau media pembelajaran lebih bervariasi atau lebih interaktif seperti itu. Nah, oh iya Pak, semoga yang Bapak rencanakan tadi bisa terrealisasi Pak. Oke, terakhir nih Pak, kira-kira kapan Bapak mau melaksanakan apa yang sudah tadi Bapak rencanakan? Mungkin kalau waktunya belum pasti kapan, tapi akan saya usahakan mungkin sesegera mungkin bulan depan. Itu ya Pak. Oke, terima kasih Pak jawaban-jawabannya. Semoga yang Bapak rencanakan tadi bisa secepatnya direalisasikan. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Mastur. Ya. Oke, maaf, berikutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Marwoto selaku pengajar praktik pada program Guru Penggerak Angkatan 9 ini untuk menyampaikan umpan balik ataupun tanggapan-tanggapan terkait jalannya percakapan pasca observasi yang kami lakukan atau mungkin kegiatan observasi kelas yang sudah kami lakukan. Monggo Pak Marwoto, kami persilakan. Terima kasih Pak Teguh, Pak Atur ya. Kesempatan yang sudah diberikan. Dari apa yang saya amati di awal, Pak Teguh sudah mengawali dengan ya menurut saya sudah sangat baik ya. Jadi dari mulai pembukaan, pengkondisian sudah baik. Cuma mungkin sebagai catatan saya, prinsip dari percakapan ini kan prinsip percakapan coaching ya Pak. Tadi udah benar misalnya Pak Teguh menyampaikan bagaimana sih kemarin Pak Teguh bisa menciptakan ulang proses pembelajaran yang ada. Nah, di situ ada penekanan-penekanannya, dan ini saran saja Pak Teguh, kita tidak usah menyimpulkan hasilnya, tapi biarkan guru yang diobservasi untuk menyimpulkan apakah proses itu sudah menurut yang pertama sudah berjalan sesuai atau tidak sesuai atau sudah optimal atau sesuai. Jadi karena ini percakapannya prinsip coaching dengan tendangan sejawat, makanya dari kita itu untuk menilai atau mengambil kesimpulan hasil. Jadi prinsipnya itu. Jadi tanyakan aja, misalnya ini ya Pak. Tadi udah benar lah ini yang di RTL misalnya. Diantaranya apa sih yang mau menurut Pak Hasbi, gimana cara mengatasinya, itu aja. Jadi tidak perlu kita mengambil kesimpulan tentang misalnya di bagian ini kurang ini ya, itu dihindari Pak kalau dalam istilah percakapan coaching. Pokoknya gimana caranya kita cakapan ini refleksi untuk menggali supaya dalam hal ini Pak Habib mampu menggali apa yang sebenarnya sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan, dan apa yang kurang yang masih perlu diperbaiki. Jadi prinsipnya itu aja. Tapi di akhir sih sudah benar-benar ya, benar-benar. Dan saya rasa dari percakapan ini ya, karena ini mungkin sebagai sebuah tahap latihan ya Pak Teguh. Saya rasa nanti harapannya kan setelah Pak Teguh sebagai dinyatakan guru penggerak, yang memang salah satu tugasnya kan memang menggerakkan komunitas teman-teman sejawat untuk melakukan perubahan dan melakukan prakarsa baik sebagai awal memasuki paradigma pendidikan yang memang sudah berubah. Saya rasa itu Pak, semuanya sudah sangat baik dilakukan ya. Dan dari apa yang tadi saya Pak Aktif juga, saya rasa mungkin proses pembelajaran juga sudah dilakukan dengan baik. Ya, memang kegiatan ini adalah kegiatan untuk merefleksi, untuk menggali supaya teman kita
kita sebagai guru yang diobservasi itu mampu mengidentifikasi apa yang sudah lebih, apa yang kurang, apa yang masih perlu diperbaiki. Prinsipnya itu Pak, percakapan refleksi di coaching ini. Saya rasa itu Pak Tutu. Terima kasih atas waktunya. Oke. Baik Bapak, terima kasih sekali atas umpan balik dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Baik, akhirnya seluruh rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah terlaksana semuanya, dari percakapan pra observasi, kemudian kegiatan observasi di kelas, dan percakapan pasca observasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Mamoto selaku pengajar praktik pada program guru angkatan 9, dan juga pada Bapak Prof. Habib selaku guru yang saya observasi pada kegiatan supervisi akademik kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.